Baik, di sini kita akan melakukan wawancara pedagang makanan yaitu sate Madura. Sebelum kita mulai ke wawancaranya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rika Sultan, Saya Nur Aziza, Saya Julianti Medesari. saya Elsa Nusa Fitri. Saya Alfiansa. izin Pale, sebelumnya saya kesini dengan tujuan ingin mewawancarai Pale mengenai dagangan Pale. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya ingin menanyakan nama Pale siapa? Nama saya Bapak Idul, penjual sate di Kuala. Jadi gini Pak, pertanyaan saya, sejak kapan Bapak mulai berjualan sate dan apa sih alasan Bapak memilih usaha ini? Ya dulu kan saya banyak yang dialami, jualan juga itu kecil-kecilan, kerja itu di hutan-hutan di mana itu, nah banyak yang saya alami cuma kurang berhasil. Jadi saya memilih itu jualan sate karena saya ada yang keluarga yang melajari. Jadi saya itu memilih sate karena ada kelebihannya daripada untuk belanja hari-hari. Gitu ya. Terus apa sih rencana Bapak untuk mengembangkan usaha ini ke depannya agar pelanggan Bapak bisa datang terus ke sini belanja? Ya semoga ini jadi manfaat kepada pelanggan-pelanggan semua. Ini saya kan kalau ini bisa diperkembangkan karena ini sudah memberhasilkan. Saya buka cabang di area Pasar Subuh sebelah kiri, di sampingnya penjual kerupuk, cabangnya di sana. Lanjut ke pertanyaan 3, yaitu apakah usaha ini turun-temurun dari keluarga atau Bapak merintis sendiri dari awal? Itu memang ada turun-menurun, khas Madura ini, sate ini ada turun-menurun dari keluarga. Jadi siapa yang ingin itu anak bisa melanjutkan, makanya saya dibukakan cabang anak di Pasar Subuh itu sebelah kiri. Bagaimana strategi Bapak dalam menentukan harga sate agar tetap untung meskipun harga bahan pokok naik? Ya tetap masih untung karena itu kita bisa dirubah dulu karena besar, karena lagi ayam murah. Sekarang kan ayam sudah mahal sama bahan-bahan mahal semua. Jadi dikecili sedikit karena sudah saya informasikan sama pembeli, baik dikecili sedikit. Jadi harus dikonfirmasikan. Iya. Kira-kira berapa banyak porsi dan keuntungan yang Bapak dapat dalam penjualan seharinya? Ya kalau per kursinya itu karena ini kalau orang jualan ini kadang rame kadang enggak. Kalau ibaratnya sehari itu laku ibaratnya 10 ekor itu adalah untungnya, bisa untuk tambah-tambah untuk usaha lagi gitu. Nah ya kalau kadang ya sedikit ya cukup untuk belanja. Kira apakah keuntungan Bapak ini lebih besar saat bulan Ramadan daripada bulan sebelumnya? Ya alhamdulillah kalau Ramadan ini karena setahun sekali ya pasti banyakkan bulan Ramadan. Karena kalau hari-hari biasanya habis 5 aja. Kalau bulan Ramadan ini karena ini penuh berkah, jadi itu banyakkan bisa habis 10 ekor satu hari itu. Jadi bisa untuk nyambung untuk nyambung bahan lah itu. Ya, terima kasih ya Pak. Ya sama-sama.
Wassalamualaikum